Aktivitas tanpa batas. Paling aneh siapa, Pak? Apa profesinya? Masinis. Masinis Iya, kereta. lu pernah gak punya pacar punya temen pacaran sama masinis? Nggak pernah kan? Gue kalau di PRJ tuh kalau kerak telur kenapa sampingan sama sosis bakar gitu. Jadi gue pengennya sosis bakar. Iya. Tapi gue seneng banget sih terlahir di lingkungan gue yang sekarang. Kenapa? Karena entah kenapa jadi nggak ada yang fake gitu loh, Bib. Semua orang pada kemari buat cari duit. Dul malah mau ngerantau. Mie instan kan kayak mie kan? Iya. Ini nasi kan? Banyak banget laler nih apa kita pakein? Wakanda forever. Kukulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beli di mana ini, Bib? Ini beli di ojek online. Oh, di ojek online. Ojek online-nya beli di mana? Tapi untung karena enggak dong. Masa ada Purbalingga jualan kerak telur? Ada lah, orang nasi Padang aja ada jualan di sini padahal Ya, Padang. kalau nasi Padang kan orang Padang emang merantau. Oh iya. Kalau orang Betawi kan nggak ngerantau, ngapain ngerantau? Tapi warteg aja ada yang jualannya bukan orang Tegal. Ya ada sih, cuman kalau orang Tegal emang ngerantau kemana-mana. Iya, tapi ada orang Betawi dagangnya dagang warung Tegal, warteg. Iya. Berarti nggak apa-apa kalau ini yang jualan di Purbalingga. Bukan orang Betawi bukan, ya? Iya orang sih. Jawa. Tapi kan emang kata Benjamin itu apa? Semua orang pada kemari buat cari duit. Dul malah mau ngerantau. Lah berarti dia bagus dong. Dulu ngerantau akhirnya. Enggak jadi, gak dibolehin sama Benjamin. Iyalah nggak boleh lah, ngapain sih ngerantau, orang Jakarta adalah ibu kota. Bib, apa baru pertama kali makan kerak telur tau? Gue baru mau cerita itu. Apa? Pertama kali makan kerak telur. Sebelumnya? Kalau gue masuk akal kan, gue bukan orang Betawi. Kalau lu Tapi kan rumah Habib di Condet. Iya di Condet kan gue baru berapa? 14 tahun. Itu nggak baru. Kalau baru itu 2 hari. 14. Tapi Enggak, di Condet ada kerak telur kan? Gue gak pernah nemuin sih. Parfum ya? Parfum banyak. Makan parfum tapi pernah. Nah, parfum lah kebuli. Oh iya. Condet mah lebih kayak Arab Betawi gitu. Arab Betawi? Maksudnya? Iya orang Betawi yang Arab gitu. Oh, Arab Betawi. Iya sih, kata gua kok Kalau di gue Condet dibilangnya Arja, Arja apaan? Arab Jawa. Karena? Ya Lu karena orang kan gue Jawa? dari Jawa. Oh, Habib orang Jawa. Katanya, Arja nih so asik nih Arja. Beneran. Dulu kalau acara gambusan gitu. Terus Kayak ada saingan gitu antara Arja sama Arab Betawi. Oh, tapi dibilangnya Arab Jawa so asik. So asik. Tapi kayak, beneran nggak Habib so asik? ya kita kan nggak pernah ngerasa. Kita sombong aja nggak ngerasa, apalagi cuman so So asik. asik ya. Tiba-tiba datang minta makan gitu. So asik banget nih orang nih. Iya. Tapi apa? Lu serius pertama kali? Enggak lah. Bener. Gue tuh kayak ini Masa baru waktu pertama. kecil lu gak dikasih makan ini? Enggak. Lu kayaknya Gua mie nggak instan pernah yang makan. digoreng ya? Ini kayak mie instan yang digoreng, lu tahu nggak? Tapi beda. Mie instan kan kayak mie kan? Iya. Ini nasi kan? Banyak banget laler nih apa kita pakein? Pakein air kali di sini kayak warteg. Bingung gua di sini. Lah, ini emang nasi? Nasi. Nasi. Nasi kering ya? Oh, beras ketan. Mungkin Oh iya, beras ketan. zaman dulu ya, ada nasi nggak dimakan udah sampai Ah, malam. Kalau di Jawa kan dibuat ini, Rengginang. rengginang Iya, digoreng. nah ini dibikin Dijemur. kerak Ini bikin telur. dulu. Beda-beda. Jadi makan pagi. pakai Ada ini juga bisa. tuh dibikin buat pakan ayam. Kalau di rumah gua buat pakan ayam. Ini gue agak suka sih, Agak suka apa enggak ya? Lu lumayan. kayak agak suka tuh kayak agak kurang gitu. Lumayan kan? Kipas. Lumayan. Lumayan sih. Berapa? Tadinya gue tuh Rate-nya 1 sampai 10. lebih ke 4 sih. Itu remedial sih. Iya, enggak 6. 6 juga masih remedial sih. Masih ya, masih merah. Remedial 7 lah. Jadi gue tuh dari dulu pengen makan kerak telur. Kalau ke mana? Setu. Bukan.
Kota PRJ, Tua. PRJ. Oh PRJ, ya PRJ. Selalu pengen makan kerak telur, tapi pas nyamperin tuh kayak, kayaknya gue gak suka deh. Oh. Karena tadinya gue ngira kalau ini kayak olahan telur banget, gue suka. Tapi pas deket, kok telurnya dikit. Iya ya, telurnya dikit terus diudek-udek pakai nasi ya. Nah, Jadi gue akhirnya juga, gue nggak jadi beli. gue kalau di PRJ tuh kalau kerak telur kenapa sampingan sama sosis bakar gitu. Jadi gue pengennya sosis bakar. Iya. Nggak, jadi kata gue kok Pengen sosis yang bakar lebih. micin-micin, padahal ini yang lebih sehat. Bener. Apalagi kalau PRJ ada ciki-ciki kan. Iya, ciki-ciki yang Yang 100.000 dapat 10 kantong. Iya, kayak nggak sah pulang dari PRJ kalau nggak bawa itu. Padahal nggak dimakan tuh. Nggak dimakan. Tapi Abib tau gak? Kan dikira kita itu murah kan, 100.000 kayak banyak banget. Ternyata tuh itu mahal tau. Mahal, iya. Mendingan beli di supermarket. Dan gue di supermarket ada kan, yang jualan gitu. Nggak nafsu mau beli. Karena bukan di PRJ. Kenapa di PRJ mau ya? Mana cikinya random yang kita Makanya. nggak tahu suka apa Kita nggak enggak. tahu. Tapi kita beli. Buat oleh-oleh sih bagus. Kayaknya kalau nggak bawa teng-tengan dari PRJ Ciki itu kayaknya kita habis dari Taman Mini dah gitu kayak. Kayak kita bilang, tahu nggak tetangga kita tuh lagi kenapa-kenapa. Terus nopik hoagan. Nabi gua Iya kan? Kayak kita pulang dari PRJ, gue pulang dari PRJ. Mana tentengan cikinya? Nggak ada. Nggak Hoak ada. berarti hoak. Bener. Tapi Habib sering ke PRJ. Gue lumayan sih. Lumayan sering. Kayaknya tiap PRJ hampir yang gue gak datang cuma 2-3 kali gitu. Nah, gua ngerasa tahu di PRJ tuh sebenarnya yang datang bukan orang-orang Jakarta. Itu kan Pekan Raya Jakarta, tak? Iya. Yang datang tuh orang-orang Jawa, tahu gitu. Iya kan orang Jawa yang di Jakarta, kan itu bukan Pekan Raya Betawi. Iya, tapi kan maksudnya Pekan Raya Jakarta kan. Harusnya kan orang Betawinya ya. Tapi gue survei tuh temen-temen gue yang asli Jakarta nggak pernah ke Pekan Raya Jakarta. Gue juga jarang. Bahkan yang jualan kerak telur kayaknya bukan orang Betawi. Orang Sleman. Jauh banget dia. Dan kata gue orang-orang Jakarta tuh jarang banget ke tempat-tempat lokasi-lokasi yang hits Rame-rame di gitu. Jakarta gitu loh, kayak Setu Babakan. Gue tuh baru 1 kali ke Setu Babakan. Iya padahal itu kayak Betawi banget kan. Betawi banget kan. Terus juga kayak Taman Mini. Itu juga kalau syuting doang di Taman Mini. Monas lo berapa kali? Bisa kali dihitung mah, kayak waktu kecil doang. Gua ke Beli Monas. baju Monas tuh waktu itu. Gue ke Monas tuh sekali dulu. Sekali karena ada acara apa gitu. Iya kan, bukan yang sesuai kemauan kita, kayak kita kayaknya pengen ke Monas deh gitu, kayak bukan sesuatu yang Padahal dulu pas kita di kampung itu pengen banget di ke kampung Monas. mana? Kan Di nggak Jawa kita Timur. kan? Enggak gua Oh, di iya. kampung. Iya. Terus Di Jawa teman Timur. gua tuh kan, teman gua nikah sesama kampung kan. Terus diajak ke Jakarta karena teman gue emang udah tinggal di Jakarta lama. Terus istrinya diajak ke Jakarta, terus dibawa ke Monas. Nah pas nyampe Monas, teman gue lagi ngeliatin Monas gitu berdiri, terus istrinya meluk dari belakang. Terus dia bilang, gue sangat beruntung bang, dapat lu. Karena diajak ke Monas. Cuman gara-gara itu. Diajak ke Monas. Sederhana banget berarti bahagianya ya. Bahagianya sederhana. Iya. Setelah itu baru gak sederhana tuh. Itu kan awal-awal nikah doang. Kayaknya emang semua orang kayak gitu. Enggak, tapi itu emang kayak saking excitednya mau ke Monas. Iya, karena dia nggak pernah, kayak dia bukan di daerah situ. Kayaknya gue juga kalau dibawa ke Surabaya disuruh foto-foto di patung apa nih namanya yang lomba-lomba buaya-buaya gitu, gue bakalan peluk gue. Tapi gue nggak tahu meluk siapa. Belum ada yang dipeluk. Kayak kan. merasa beruntung. Iya kayak, ih gue pernah kesini berarti Iya. gitu loh. Kayak misalnya ke Singapura, kemana tuh? Berlion. Iya. Apa sih? Yang terus singa-singa fotonya yang kita mulut-mulut. nutupin seolah-olah keluar dari mulut kita tuh air. Atau enggak ceritanya kita lagi wudhu di mulutnya. Iya kan? Gitu-gitu. Berarti sebenarnya sih kita mah norak-norak juga ya. Norak-norak Orang juga. Jakarta norak-norak juga. Kan Iya. kemarin di kampung gua baru dibuka mall. Kemudian ada ada tangga berjalannya, eskalator. Itu kan dibilang, wah orang kampung norak nih. Naik eskalator buka sendal karena diteng-teng karena bersih kan. Bagus kan kita. Bagus. Kayak menghormati orang yang bersih-bersih di sana. Nah, dia norak sama hal-hal yang modern. Tapi orang Jakarta norak juga ke kampung gue mau ngeliat sawah. Kata gue ngapain dong ngeliat sawah? Oh iya benar. Ngeliat petani nanem. Iya kayak gitu kayaknya. Misalnya gue juga kalau ke sawah, ke desa-desa gitu, misalnya mau naik gunung nih, ke kampung kan, lewat kampung, gue tuh pasti mobil gue kan ada sunroofnya. Anjay. Enggak, ini bukan sombong ya, bukan. Bukan sombong, takabur aja.
Itu tuh Lu buka. pasti gue buka, terus gue kayak gue nongolin kepala gue gitu. Iya. Terus kayaknya petani-petani kayak norak banget nih orang. Iya, norak banget kan. Kita ngelihatnya norak tuh orang, Norak. orang kota kalau ke kampung kita norak. Iya kan? Kayak sama petani minta foto tuh. Iya kan? Terus kayak kita foto-foto di kebun-kebunnya dia, di kebun-kebun teh. Kayak ngefotoin kerbau. Iya bener, itu kan kata dia, ih ngapain sih foto-foto Iya. kayak gitu? Iya sih. Kan? Gue ngelihatnya gitu. Tapi kalau misalnya orang kampung misalnya ke Monas nih, terus foto di Monas foto-foto, terus kayak megang Monas. Monasnya. Kayak, ih kampung banget megang Iya, Monas ya. sama-sama norak aja. Tapi sebenarnya. lama-lama kata gue, kok gue nggak punya ya foto itu. Kayaknya gue mau nyoba juga. Tapi enak nggak ininya? Sama leretnya. Sama ya. Tapi mungkin karena Tapi gue lebih ini suka daerah emping Jagakarsa sebenarnya. masih Betawi banget sebenarnya. Gue lebih suka emping. Oh iya, emping. Di Condet, Condet kan, banyak. Iya, rumah nenek gue tuh tetangga aja inian emping. Jualan emping. Produksian emping mulu. Iya. Jadi tuh kayak kata gue lato-lato sekarang mah nggak seberisik orang yang geprek Iya. emping kayak geprek mulu sampai sore. Bayangin loh. Sampai maghrib dia geprek bib. Bayangin tuh kalau kita punya rumah samping rumah orang Yang jualan emping itu kan. emping, tukang dagang emping. Geprek mulu bib, bener-bener Iya. geprek. Tapi enaknya kita tuh enak banget ngeliatin orang ngegeprek emping gitu. Kayak padahal kan ngegeprek emping begini-gini doang kan, 3, 1, Iya. 2, 3. Tapi tuh entah kenapa gue bisa ngabisin waktu berjam-jam untuk ngeliatin dia ngegeprek doang gitu kayak. Iya. Kok enak ya Banyak ternyata. sih hal gitu. Kayak gua ngabisin waktu ngeliatin orang bikin martabak. Iya kan? Iya kan? Gue tiap beli martabak selalu kenapa terpikir untuk ngeliatin aja. Iya ya. Gue padahal kalau misalnya ke Lamongan ya, gue pasti megang handphone tau. Tapi kenapa kalau ke tukang martabak gue nggak ngeliatin handphone ya? Kayak ngeliatin dia yang gini. Kayak kenapa dia semenarik itu ya, Bib? Menarik itu. Dan gue selalu terpikir ini keramiknya dapat dari mana? Dia kayak beda sama keramik gue. Iya, Kayak iya. bikin padahal ya karena diminyakin terus. Iya. Gue Terus gue mikir itu siapa ada pembeli pertama martabak. martabak ini. Jadi keramiknya kan masih Iya, nggak iya, bersih-bersih iya. banget Iya, tuh iya, berarti. iya. Gue juga mikir lagi kenapa ya kita suka nonton-nonton hal-hal yang kayak gitu ya, Bib? Iya. Kayak itu tuh kayak kegiatan yang biasa aja sebenarnya. Tapi menarik gitu. Menarik. Itu Dan kalau kita tanyain ke tukang martabaknya, capek kata dia. iya kan? Iya. Dia juga kata dia, jangan ngeliatin gua mulu, Iya. lihat gua capek banget. Dia ini nggak ya ketika diliatin tuh kayak nervous nggak ya? Nervous Karena waktu itu semua soalnya milik- gue pernah ngeliatin terus nervous. Soalnya muka gue di sini banget. Gila. Jangan deket-deket. Napasnya sampai pipi gue. Serem banget. Sama kalau yang itu, Pak, kayak ngerantau. Gue tuh ya waktu kecil, Iya. gue tuh pengen banget segera dewasa karena pengen segera Waktu di merantau. Jawa Timur? Waktu di Jawa Timur, Oh. karena pengen ngerantau Ngerantau ke Jakarta. ke Jakarta atau Tapi lu kemanapun. tahu di Jakarta, lu mau ngerantaunya tuh kayak ada tante gak atau enggak? Gue mau ngerantau sendiri aja. Gue ngerantau random aja. Tapi lu berarti punya jiwa yang seberani itu, Bib. Iya karena pertama mungkin karena gue cowok ya, Oh iya, benar. lebih tidak terancam. Terus yang kedua karena gue kan sebelumnya pesantren. Jadi udah pernah Oh, hidup iya, iya. sendiri. Nah, yang gua repot tuh ketika baru pertama mau ke pesantren, itu masih kayak pengen tapi khawatir gitu. Waktu kapan lu berarti pesantren? Itu SMP? kelas SMA. Oh SMA. Nah, itu kayak pengen tapi khawatir. Nah, Ke- tapi waktu kecil gua tuh pengen ngerantau. Karena kayak lu orang Jawa. nah itu. Orang Jawa tuh di mana-mana. Di Kalimantan, rumah saudara gue ada di Kalimantan. Itu tuh rata-rata orang Jawa semua. Gue Iya. kaget banget Iya, ketika iya. dipanggilnya tuh Mbak. Mbak. Kayak terus dia jualan-jualannya jualan-jualan Jawa. Itu gue, kok Jawa ini orang Kalimantan. Iya, banyak. Orang Madura juga. Di Jawa kan. Tapi Walaupun- orang Padang, semua sih orang Batak. Tapi Rata-rata lebih banyak merantau. Jawa gak sih? Ya karena jumlah orang Jawa banyak. Tapi menurut gue orang Jawa harusnya dikit dah. Kenapa? Karena cuman kayak kecil gitu gak sih Pulau Jawa. Tapi kan memanjang. Memanjang. Dia panjang banget ya. Iya. Kalimantan begini doang dia. Gede doang, Iya. tanahnya banyak. Iya. Kalau Sama kayak kalau Jawa kan dulu kayak ada program transmigrasi kan. Jadi rata-rata di Kalimantan, Sulawesi itu ada Trans Jawa. oh. Jadi trans itu maksudnya orang transmigran Oh. dari Jawa.
Bahkan orang Hong Kong aja tuh kayaknya kebanyakan orang Jawa gak sih? Iya, bahkan gue ke Mars ketemu orang Jawa. Ah, bercanda. Gak orang Madura yang gue sering temui di tempat-tempat yang aneh tuh orang Madura. Gue pernah di Pujon tuh. Pujon tuh kayak dari Malang ke Kediri. Gue dulu kan di kampung Inggris, Pare Kediri sana belajar Latihan bahasa Inggris. Iya. Bagus Nah, gak sih dia? bagus. Oh iya. Lu kalau setahun sih udah jadi tutor di sana. Nah di Pujon tuh kayak di tempat dingin puncak gitu, dingin bang. Itu ada orang Madura jualan sate sendirian di kayak terminalnya, sendiri dia. Tengah malam tuh jam 1 gue beli. Itu bukan, lu ngerasa kayak itu bukan tukang kan? Udah gue giniin kakinya kan gue giniin. Masih nyentuh. Apaan bang katanya. Terus gua buka kan kaosnya, wah gak bolong. Berarti beneran nih. Bib kan itu kan seharusnya tukang satenya emang manusia beneran di film, kalau di film. Iya. Kenapa lu sampai buka-buka? Enggak. Takutnya kan, pasti kita mikir yang aneh-aneh, saking sih. gak wajarnya tuh. Iya. Tapi ada. Tapi lu bilang gak gini, bang abang ngapain di sini gitu? Dagang lah, ngapain kalau nanya malah kayak absurd banget. Tapi kayak, kok sendiri gitu, kenapa abang nggak dagang di pasar gitu? Kalau di pasar malah potensi ininya Peluangnya lakunya kecil ya? Oh iya benar, tapi laku itu dia? Laku lah kan, nggak ada makanan lagi malam-malam jam segitu. Oh iya benar. Apalagi sate kan tempatnya dingin. Benar-benar. Pas Kalau lu makan dingin-dingin tapi kan enaknya kan. rasanya rasa apa, daun? Enggak, rasa sate. beneran sate. Enak tapi? Enak. Berapa duit dia? Kenapa jadi bahas satenya? Enggak, biasanya kalau sendirian tuh biasanya dimahalin, Bib, 70.000. Oh gitu. iya. Juga nggak ada orang kan. Kayak di pesawat, kayak di Iya. kereta karena nggak ada. Iya. Enggak, kalau dia mah fair aja. Masih tuh. 15, Masih fair. 20. Iya, 15-20 lah. Dan ini cocok karena kan udaranya tuh dingin banget. Jadi kalau dingin-dingin tuh kan paling enak Makan jaket. nasi ya. Enggak, makan sate lah. Kan jaket anget juga. Iya, nggak usah dimakan tapi dipakai. Tapi gue bingung banget tau sama orang-orang kayak Abib gitu. Kayak kok bisa berani banget gitu keluar dari zona nyaman gitu. Gue tuh nggak berani banget, Bib. Kayak di Depok tuh di Depok aja kayak. Lo aslinya Depok? Lo lahir di Depok? Iya, nah gue tuh kayak kan kuliah waktu itu di Ciputat ya. Itu tuh gue udah mau nangis, Bib, kayak jauh banget kampus gue gitu. Lo kuliah di UIN kan? Iya, di Kita satu Ciputat. alma mater. Alma mater. UIN Jakarta ya. UIN Jakarta. Iya. Berapa tahun? Gua S1 S2 gua. Gua dari 2006 sampai 2020. Oh, kemarin gue juga mau S2 di UIN. Nggak keterima. Serius? Kasian banget. Karena jurusan lu jurusan apa? Manajemen pendidikan. Iya, Terus pas kalau gua kan wawancara, gue kayaknya nggak lolos. Oh, Usuludin makanya butuh mahasiswa. Iya sih, soalnya temen gue dapet beasiswa di Usuludin. Iya. Dan biasanya orangnya banyak orang Madura tuh. Oh iya, Usuludin. Iya. Sama orang ini gak sih luar negeri yang kayak Maroko gitu-gitu. Lu di UIN tahun berapa, Pak? Tahun 2015. 2015. Sampai lulus lo kan? Iya, sampai 2022. Bahkan lu ini kan suruh ngasih statement kan pas wisuda ya? Iya, keren banget ya. Itu karena lu artis aja? Iya sih. Bukan karena berprestasi? Bukan karena gue berprestasi. Jadi lo apa, mewakili wisudawan? Mewakili wisudawan. Oh Kan- bukan karena... Karena kan sebenarnya diambil 3 kalau nggak salah. Tapi yang langsung tuh gua, sisanya pakai kamera begini. Jadi tuh udah direkam di rumah kan enak ya iya, dia ya. iya. Kalau salah-salah bisa retake. Iya. Nah, gua nggak bisa retake kata Iya, gua. makanya. Curang banget nih emang. Terus lo... Ya udah gua statement gitu kan. Layaknya orang-orang pintar. Gua ngerasa kayak gua nggak pantas di situ karena banyak. Gue sih gak dapat begituan karena gue kan baru bikin YouTube setelah udah gak di UIN. Iya, gua kan masih di UIN udah bikin YouTube, udah bikin Itu apa-apa. rasanya kuliah tapi sudah dikenal banyak orang tuh gimana, Pak? Masih ada kayak Gue foto-foto males nggak banget sih? gue kadang-kadang, apalagi sama tukang buahnya. Gue pengen beli buah mangga, mangga ya? Iya, mangga buah yang mangga udah yang megar dibuka. gitu. Terus kayak, bang beli mangga. Semangkanya dong, semangka. Masa artis kagak beli semangka? Ya, kata gue, artis masa terserah gue ya. Lagi pengennya mangga ya? Mangga, iya. Terus kan mangga 8.000. Terus gue kasih duit 20.000. Terus sama dia, udah pasin aja, ambil pepaya tuh, pepaya masih ada. Temennya tuh beliin. Iya kata gue, kan gue pengennya mangga doang ya, gue kesel banget. Terus kayak gado-gado, tukang gado-gado. Artis makan gado-gado, ya kan?
Maaf gitu. Enggak nih, gue makan paku nih. Aneh banget kadang-kadang basa-basi yang orang-orang Iya, sebel banget. Gak enak banget ya. Apalagi ada dosen gue tuh, gue inget banget, gue lagi kuliah. Dipanggil kan nama gue, Arafa Rianti, hadir bu, nggak syuting? Enggak kan saya ada di sini. Lagi kuliah, kenapa harus selalu syuting? Dia basa-basi doang. Giliran gue syuting aja. Ya kamu kan syuting mulu, nggak ikut Iya. kelas saya, ya nggak lulus. Serba salah. Gue pernah digini nih sama dosen gue lagi belajar. Belajar tuh enak-enak kan. Terus habis itu, Arafa, ada Arafa gak di sini? Saya Pak, Arafa sini Pak, gitu-gitu. Terus habis itu, saya lagi, tapi terus dosennya minta izin gitu sama dosen gue yang ngajar. Iya. Dipanggil, sini Pak, sini. Nih kamu sambutan ya di seminar nasional. Iya. Gimana gitu gue lagi nulis bib. Gitu gue nih mana dari luar Jakarta. Lah itu hari itu juga. Hari itu disuruh. juga. Itu gue pusing banget. Padahal lu stand up comedian nih. Iya, gue disuruh sambutan. Iya. Apa aja Pak, bilang aja udah ucapan-ucapan apa Ki? Kan kamu bisa tuh pasti. Ya. Ya gimana nih kata gue. Saya bisanya melucu bukan mengedukasi. Iya kata gue. Buat Akhirnya adik-adik jadi? kita. Jadi gue nggak tahu, gue roasting aja tuh yang ada di situ tuh orang-orang Pulau Jawa kata gue ngapain kesini sih? Tuh kan dia. Kok pada berani? Gue tuh bingung tahu sama orang yang kayak di UIN tuh banyak banget orang rantau kan. Iya. Kayak kan ada asrama gitu kan, asrama Iya, putri. ada asrama. Rata-rata tuh dari Jawa gitu, Jawa atau enggak dari Lampung gitu-gitu. Kata gue nih cewek-cewek kok pada berani banget ya. Sedangkan gue tuh nggak berani, Bib. Gue punya pacar. Jadi gini nih, punya mantan. Mantan. Jadi mantan gue ngerantau ke Jakarta, kuliahnya di Jakarta. Terus habis itu dia selesai kuliah tuh mau ke rumahnya di Kalimantan. Kalimantannya tuh Kalimantan yang nggak ada orang. Gue nggak tahu. Soalnya pas video call sama gue kata gue, ini apaan tempat ya? Nggak ada orang sama sekali, Bib. Itu gue, aneh banget, adanya pohon kelapa doang. Nah terus habis itu kata gue, ya LDR nih. Terus kata dia, iya Van, nanti kalau kita beneran nikah gitu kayak serius gini-gini, kamu nanti ke Kalimantan ya gitu. Terus habis itu gue pikirin sehari, 2 hari gue mikirin, masa gue ikut stand up Kalimantan? Stand up Indo Banjar. Iya, gue kata gue nggak ada Bib kayaknya di sana tuh stand up tuh kayaknya. Kalau Samarinda Balikpapan kayaknya masih rame lah. Iya. Dia tuh yang udah jauh banget lah gitu. Tapi ya di sana tuh peluang buat kerjanya tuh masih banyak banget. Kan dia dokter gitu kan. Jadi kayak masih banyak gitu loh. Terus Iya, juga, tapi kalau stand up mah nggak ada peluang. Siapa mau nonton kata stand up gua, di sana? Iya kan, kata gue, lu mah enak nanti jadi dokter di sono sibuk banget kan. Karena dokter di sana peluangnya dikit. Berarti lu sibuk banget nih. Iya. Bisa 3 rumah sakit lu pegang. Iya. Lah gue jadi ibu rumah tangga di Kalimantan ngapain? Gue nggak ada Terus? tempat nongkrong, nggak ada tempat ngopi. Gue mikirin aja sampai 2 minggu. Gue kayak, udahlah kayaknya kita putus aja dah. Gue Ya nggak ampun. bisa. Putus karena LDR. Iya. Iya. Terus juga gue takut juga Bib, kayak kata gue, kamu nggak mau aja di dokter Jakarta? Nggak bisa Fah, dokter di Jakarta udah rame Udah banget. rame, iya. Jadinya susah. Palingan aku jadi apanya doang gitu-gitu. Iya Kayak, kan? ya udahlah kata gue juga takut Bib ke luar kota. Gue takut sama itu lingkungannya. kalau gue malah dari dulu pengen waktu kecil, karena kan kayak kita pengen misah sama orang tua, karena kan kalau sama orang tua wah dikekang kan, maghrib harus pulang. Jadi anak kecil lu dulu pikirannya, wah kapan ya gue sendiri, terus pengen kayak punya pengalaman baru. Karena mungkin orang tua gue nggak ngekang gue Bib. Gue tuh kagak dicariin jam 10 malam di mana juga gue udah. Iya. Jadi tuh gue takut banget. Gue maghrib aja, ayam aja pulang, lu kagak pulang. Tetangga gue juga tuh ada anaknya digituin mulu. Sampai akhirnya anaknya kabur sekarang. Rata-rata anak yang dikekang kata gue emang dia tuh jadi yang pengennya kabur-kaburan mulu. Sebenarnya nggak dikekang sih, Pak. Itu normalnya manusia, maghrib pulang, ngaji. Iya sih bener sih. Cuma gue nggak nanyain kalau maghrib gue di mana. Tapi itu kayaknya teman-teman gue yang Betawi juga gitu sih, Pak. Kayak kenapa? nginep rumah temennya itu Oh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau gue mah boro-boro, gue Nggak boleh ya? selama gue di kampung nggak pernah gue nginep rumah temen. Gue nginep rumah kakek gue aja izinnya susah banget. Oh, rumah
Rumah kakek lu padahal. Rumah kakek gue sendiri. Mungkin lu ini kali tidurnya di mana? Kan Enggak. kalau rumah kakek tidurnya di Enggak. teras ya. Iya, kumpul kan sekeluarga biasanya kan. Iya. Dan gak kira aneh-aneh. Iya, gue takut banget ngerantau. Lu kayak Gue takut nggak, apa ya, gue takut nggak ada tetangga atau nggak ada orang di sekitar gue. Dan gue kan anaknya ekstrovert ya, nggak bisa kalau nggak ketemu orang gitu. Sedangkan di sana tuh kata gue, kayaknya banyakan tuh kayak binatang apa, kayak hewan-hewan gitu loh. itu bayangan lu aja, gua Bayangan gue aja kali ya, gue nggak pernah kesana soalnya. gua ke Banjarmasin tuh udah kota banget. Enggak, ini jauh banget soalnya dia bilang waktu itu kan dia naik motor ya. Pengen kemana? Gue tanya kan. Ini aku pengen ke pom bensin. Oh ya udah, kan sambil video callan. Kok lama banget ke pom bensin? Ke pom bensin doang ya, jauh banget ya. Pom bensin ngabisin seliter. Ya, berarti dia kayak mungkin kayak di daerah pedalaman gitu, kayak Iya, Batu Licin. Kalimantan Utara kayaknya. Lu pernah ke Kaltara, Kalimantan gua pernah Utara tuh, nggak? Kaltara. Di mana? Gua ke ini apa nama daerahnya ya? Nunukan apa ya? Ini Ke Kaltara Tarakan, kemana? Tarakan. Tarakan. Enggak, tapi bukan di Tarakannya. Bulungan. Bulungan. Bulungan gua tuh. Lah, Blok M. Enggak, Bulungan sana. Bulungan. Tapi emang itu kayak Jauh banget kan, naik pesawat juga jauh. iya kayak pulau sendiri gitu. Iya kan? Iya. Maksud gua, nah dia kan kerja gitu. Terus kan gua nggak kerja kan berarti di sana, Bib. Iya. Palingan gua jagain Anak. iya, kata gua, dia mah banyak temennya gitu. Kan gua mikirinnya jangka depan ya. Iya. Walaupun sebaik-baiknya dia, lah dia enak asik ketawa-tawa sama teman-teman kliniknya dia mungkin. Iya. Lah gua gimana? Iya sih. Terus kata gua gimana nih ya? Itu Yaudah, kata tapi gua ya kalau karena emang jodoh- lu gak pernah ngerantau itu. Iya, karena gua takut aja sih. Lu kayak misalnya ke Bekasi tuh. Iya. Jauh nggak menurut lu? Jauh. Iya sih. Padahal gua dulu Condet Ciputat jauh tuh kan. Jauh. Gua Condet Ciputat tiap hari Pulang pergi dulu. ya? Pulang pergi sehari kadang lebih dari sekali kayak. Itu masih bisa dijangkau sama mobil sih. Iya karena gue sebenarnya karena rame sih. Oh, Kalau di iya. Jawa seharusnya itu di luar kota kan. Ke Condet Ciputat tuh paling 20 kiloan kan. Nah. Dan kalau di sini kan enaknya kayak jam 10 aja masih rame kan. Iya. Bayangin jadi di gua nggak ngerasa Kalimantan. rame. Maghrib tuh udah nggak ada orang Udah kayaknya. sepi. Udah kayak jalan tuh kayak lari tuh berasa ada yang ngikutin. Iya berasa Lu pernah gak? Bib, Iya. kenapa sih? Nih kita kalau ke kamar mandi nih, terus kayak kadang-kadang ada yang ngikutin kita gitu. Gak ada, itu mah yang ngikutin perasaan kita doang mah. Dan kalau ada sesuatu yang sebenarnya masuk akal, jadi kita mikirnya gak masuk akal. Kayak ada sapu jatuh gitu. Kita mikirnya, apaan tuh, suara apaan tuh? Pasti setan tuh. Padahal besoknya kita buka pintu, oh semalam kayaknya kayak ini deh, sapu jatuh deh. Oh bukan setan. Iya, Tapi gue halusinasi kalau tuh. jam 2 malam nih pengen pipis nih misalnya kamar mandi. Terus kayak pas gue keluar kamar mandi kayak berasa ada yang ngikutin gue gitu di Iya. belakang kayak gue cepet-cepet jadinya. Iya sampai itu kan Itu ada. bukan setan berarti. Bukan. Walaupun Itu kita mah pas perasaan. lihat bener ada setan. Wah lihat, wah setan ternyata ada cermin. Diri kita sendiri setannya. Ya. Jahat juga kita Aduh. ternyata. Sama nih, gua bukan karena lagi panas, ya lagi panas sih Lagi juga panas karena ya. orang Betawi suka gini kan, kipas-kipas. Enggak. Gua semua taunya dari orang- Benyamin tuh. Enggak semua orang Jawa juga suka kipas-kipas. Enggak, kayak ini khas banget Betawi. Kalau orang Lu pernah Jawa nggak di Madura Jogja? mah ini dipakai buat ngipas sate. Tapi di Jogja Gua ada taunya yang ini jualan kipas sate. kipas. Di Jogja Ya itu kan ada. karena daerah wisata, Oleh-oleh. oleh-oleh. Berarti kan orang Jawa demen juga ngipas-ngipas kan? Enggak, itu mah dijual ke orang Betawi itu mah kipasnya. Pas lagi jalan-jalan study tour ya? Iya kan di Jogja banyak kan orang Betawi. Iya bener. Nah, itu apa kayak gua dulu ngelihat apa Gua nggak suka pakai Bang kipas. Ben Benjamin tuh itu kan kipas sate gitu. Sekarang kan kipasnya udah yang portable. Orang Betawi. Iya, iya kipas-kipas juga Iya. kan. Tapi ini enggak kayak di rumah lu tetangga lu ada ginian? nggak? Nenek gua sih. Iya kan. Tapi lebih gede dari ini. Jadi tuh kayak berat banget. Jadi tuh kayak pengen tidur tuh kayak nggak tidur karena udah Karena fokus ke kipas. karena emang enak. Iya. Gua di rumah punya ini. Dan beberapa kali kayak kalau lagi panas tuh gua mendingan kipasan daripada AC. Oh, Lebih enak aja kayak ini tuh. sama nenek gue nih kalau lagi lebaran nih kadang-kadang kan bejejer ya cucu-cucunya ya. Iya. Jadi ngipasin tapi lebih gede dari ini digini. Oh, swing, gitu. swing, swing gitu. Biar dingin. Iya,
begini tangan nenek gue patah. Enggak dong, Capek enggak. banget. Tapi ada, kalau bokap nyokap lo udah enggak? Ini kipas ini. Iya. Enggak, portable semua. Iya, tapi pakai kipas gitu, portable. Enggak yang kipas-kipas yang kayak gini, ini mah udah jadul banget gak sih? Iya sih. Tapi ini banyak udah yang jadul jualan banget. Ini nih. lu beli di mana? Sini daerah Jagakarsa, di sini kan banyak orang Betawi. Oh, berarti masih peminatnya masih banyak ya, lumayan ya? Iya. Mungkin karena nggak ada baterainya kali. Soalnya portable yang kayak gitu tuh sering rusak. Iya, makanya. Ini mah nggak suruh rusak, palingan Ini juga mah nggak ada. dicopel-copelin sama bocah. Iya, mau bocah. Kan Dibocah. dicari tarik-tarik gini. Iya kan? Ini juga enak kalau buat makanan Iya kan? panas. Gue tuh di rumah kalau makanan panas pakai begini. Lu nggak tiup ya? Enggak, Boleh gak sih ditiup makanan? nggak boleh. Kenapa emang? Nggak boleh. Kata Nabi, nggak boleh meniup makanan. Kenapa? Ya, Bukan itu trompet pertama, ya soalnya. enggak, iya. Itu perintah Nabi, tapi gue pikir juga kalau ditiup kan kalau lu sakit kan pindah juga penyakitnya ke sini. Oh iya bener. Berarti ibu-ibu yang kan di rumah gua kan kadang-kadang ya anaknya sakit dikasih makannya tuh nasi sama bakso. Terus habis itu sama dia ditiup dulu. Apakah itu Melanggar. melanggar? Ya, nggak dapat sunnah, bukan melanggar. Berarti Nggak dapat salah pahala. dia, Sama ini juga kalau ibu kan nggak kira mau nyakitin anaknya. Tapi Jadi dia justru biar anaknya tuh bisa makan dengan enak, nggak kepanasan. berarti Justru tapi- berpahala di sononya. oh berpahala walaupun Iya kan? misalnya emaknya lagi batuk. Aduh, lagi batuk itu ibu nggak tahu diri aja tuh. Iya. Soalnya di rumah gue tuh sering banget tau ibu-ibu Iya, kalau ngasih makan tuh sore-sore Iya. pakai bakso kan, nasi pakai bakso, ditiup. Terus lidahnya dijulurin. Gitu Lah, baru kenapa? dikasih. Oh, Ngerasain dilihat panas kayak, nggak panasnya? Iya, panas atau enggak. Oh gitu. Kan Gua baru bisa tahu aja tuh. mendingan. Masa pakai lidah? Pakai kan? Iya. Tuh kan? Ya nggak apa-apa kalau lu Lu emang kayak gitu juga ya? Oh iya. Gue kayak gitu Gitu juga. ya? Itu kalau panas kan lidah kita jadi sakit ya. Kalau Kan gue dipegang udah sih. ibu-ibu, kan udah ibu-ibu. Kan udah ibu-ibu nggak apa-apa kayak. Baru dikasih ke anak. Oh gitu. Berarti nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa, Pak. Dari- Jadi bagus malah kan. Bagus ya? Jadi anaknya. Makanya kita tuh disunahkan makan pakai tangan juga karena itu. Kenapa? Agar kita tahu tuh kalau panas di tangan kerasa. Oh, tapi kan jadinya sunah tuh kayak 3 tangan gitu ya? Tiga maksudnya karena yang dimakan tuh kurma di zaman Nabi. Oh, kalau nasi Padang kan begini rauh kan. Enggak, nah itu sekarang Kan mah gua ikut kalau 5 makan tangan nggak tahu. apa-apa, tapi yang penting jangan berlebihan tuh kayak kan. Berarti Makanya lebih bagus pakai tangan daripada pakai sendok. iya, kalau sunnah sunnah Nabi. Dan ini juga karena kata Nabi kan nguap itu dari setan. Hah? Nguap tuh. Berarti kalau air mendidih dari setan. Oh, karena menguap. enggak. Kalau manusia nguap itu dari setan. Tapi bukan berarti nguap makan nggak dosa kan karena ngantuk. Nah, itu maksudnya. Hadis itu maksudnya jangan melakukan hal-hal yang berlebihan yang bisa bikin lu akhirnya nguap kayak kenyang Oh berlebihan. iya jadi nguap ya. Tapi Abi Itu dari pernah nggak setan dengar karena katanya berlebihannya tuh. nguap itu bisa nular tahu. Jadi misalnya Arafa nguap, terus tiba-tiba Habib nguap. Iya. Nguap tuh kayak nular. Nular. Ketawa juga nular. Oh, Lu lihat deh. sedih? Sedih enggak ya, bodo amat lu sedih. Sedih malah sebaliknya kita ketawa. Maaf, itu masalahmu. Iya. Kan kita seneng kalau orang lain susah. Iya, susah ngelihat orang lain senang. Iya. Beneran tuh. Bener ya? Bener. Itu ada faktanya berarti. Ada. Itu namanya schadenfreude. Oh, berarti kita lebih baik. Secara psikologis tuh ada. Tapi itu nggak baik ya, harus dilawan sebaiknya. Iya sih. Kalau Nabi itu sebaliknya malah. Kenapa? Susah kalau ngelihat orang susah, seneng kalau ngelihat orang seneng. Nah, harusnya kan kayak gitu ya. Harusnya Kalau gitu. zaman sekarang kan beda ya. Berarti kita harus menunjukkan kesusahan kita apa kesenangan kita aja. Nunjukin kesenangan untuk kemudian menyenangkan orang lain juga. Berarti Nunjukin sedihnya, kesusahan untuk memberikan peluang bagi orang untuk membantu kita. oh berarti dua-duanya ditunjukin aja. Nggak Frontal apa-apa aja udah ditunjukin. kayak orang Betawi ya. Iya. Lagi sakit. Iya. Sakit banget ini gua kagak ada yang ngurusin pisan. Iya orang Betawi gitu ya. Wak? Iya, dia tuh terlalu ceplas-ceplos gitu. Ceplas-ceplos. Pernah gak sih kayak ngeliat orang Betawi tuh kayak mulutnya nyakitin banget gitu? Iya. Kayak badannya gede banget kayak portal gitu. Iya. Kayak kenapa? Iya. Kan portal gede banget. Iya. Kan badan orang gak kotak juga. Iya beneran. Kayak aneh banget kayak. Itu sebenarnya kan
salah satu gibah yang diperbolehkan itu begitu. Jadi lo ngatain orang dengan sesuatu yang kayak hitam banget loh. Kayak Hajar Aswad misalnya. Iya. Itu asalkan udah memang kebiasaan dan dianya gak tersinggung, kita juga bukan niatan menyinggung, gak apa-apa. Nah orang Betawi itu kan gitu, ceplos-ceplos ya. Iya, tetangga gue nih misalnya ada orang gendut lewat nih. Gini, tuh toren penguin lagi lewat tuh. Kata gue lah tuh. Toren penguin kan. Iya, toren penguin tuh. Kan gak ada kakinya, penguinnya ada. Warnanya oranye tuh kan. Kata gue bisa baca Allah. Sana nih, datang tuh ya pacar ya. Gini, pacarnya apaan tuh dia? Pabrik. Ya pabrik gitu kan. Oh, kerjaannya maksudnya. Ya pabrik. Ya pabrik, sampai tua tuh dengkul berdiri. Iya kayak si ini kan, si Atun kan senengnya sama Karyo tuh. Iya. Di sidul anak sekolahan kan gitu. Ah, udah buluk. Gitu. Iya kan? Buluk. Iya, tapi tuh yang ibu-ibu ini tuh nggak tahu kalau suaminya tuh lebih parah dari yang dia. Iya. Kayak gue kesel banget. Kayak suami lu nganggur ya, parkir doang ya. Lumayan pabrik. Tapi tuh dia mending ya masih. mending. Tapi emang itu kayak dia mau jujur aja gitu. Dia mau jujur aja sih, cuman maksud gue kadang-kadang mulutnya tuh nggak bisa ke ini banget. Maksudnya dia kan si cewek ini kan lagi suka-sukanya sama nih cowok gitu ya. Tapi digituin nama ibu-ibu kan dianya kesel ya. Iya. Kayak si pacarnya ini diomongin gitu loh, Bi. Iya. Jadi kayak biarin aja, yang penting pacar gue tulus, asik. Makan cinta ceweknya. Berarti penyanyi dong, tulus. Iya, tapi nggak hati-hati di jalan. Hati-hati di pabrik. Kadang-kadang gue kayaknya kebiasaan-kebiasaan. Kalau itu gitu yang kan orang nggak di tahu. belakangnya, Fa ya? Berarti cowok lo datang Ada beberapa yang ngomongin di belakang, ada beberapa yang ngomonginnya tuh misalnya di depan. Misalnya pacar gua, Jujur terus kayak aja. diomongin gitu kayak pacar Lu gua kerja ya? apa tong ya? Iya, ada yang kayak gitu, ada yang belak-belakan gitu, Bib. Lebih kayak gitu kayaknya ya kalau orang Betawinya. Tapi kan kayak kita kan nggak tahu ya, misalnya yang datang tuh orang Madura, orang Jawa Iya, gitu iya. ya. Kayak sopan santunnya tuh masih ada gitu. Sopan santun tuh kan kayak tergantung kesepakatan ya. Jadi kalau orang Betawi justru itu mendidik kayak kejujuran Tapi dan kesepakatannya begitu. Kayak gini deh, lu kalau lewat di depan orang kampung lu nunduk nggak? nunduk. Nunduk. Heeh. Terus kalau naik motor lu turun Kalau nggak? nggak nunduk diomongin. Diomongin kan, Kayak- karena gak santun. Udah jadi presiden tuh orang kagak ada harga-harganya pisan kita di sini gitu. Iya. Kalau naik motor turun nggak lo? Enggak lah. Enggak. Kalau di rumah gua turun, Pak. Oh. Rumah gua yang zaman dulu kampung tuh kalau masuk kampung dituntun. Enggak, kalau gue naik motor cuma nunduk doang begini. Sama aja dah. Tapi ngeblayer ngeng. Kadang-kadang tuh, di rumah gue mah ya, lu tahu motor-motor yang berisik gitu gak sih? Iya, kenal orbrong. Iya, itu aja masih pada ngurang. Kesel banget, itu di gang padahal, Bib. Maksud gue, ini orang nggak tahu siang-siang apa siang bolong nyalahin motor yang kreng-kreng gitu. Kayak bodo amat orang-orang sana. Iya. Tapi sebenarnya ada plus minusnya sih orang-orang yang kayak gitu. Apa plusnya? Asik banget di tongkrongan, Bib, nggak ada baper-baperan gitu. Iya, karena Karena ceplas-ceplosnya itu kan. ceplos-ceplos gitu. Misalnya kayak muka lu cakep banget dah. Dia beneran ngomong cakep gitu. Kayak pakai sabun apa nih? Sabun paya gitu. Oh, iya. Terus kayak sharing-sharing gitu. Iya, Kayak iya. sabun payanya dipotong-potong kecil-kecil gitu-gitu. Nah, enaknya gitu, Bi. Sabun pahya tuh yang wangi banget itu ya? Sabun paya tuh sabun batang. Terus dipotong-potong gitu. Dulu tuh lumayan terkenal lah di daerah rumah gua. Dipakai gitu. Semuanya tuh. Tapi kalau Satu beli jelek juga semua beli. gitu? Iya, Jelek kalau banget loh, buluk banget iya, loh ya? kayak kok muka lu kayak buluk banget ya gitu. Lu kagak pakai apa-apaan apa gimana sih gitu-gitu, padahal emang buluknya udah dari awal gitu Iya. kayak. Lahir udah buluk udah. Iya, kayak dikatain gitu-gitu, tapi kata gua ya lumayan lah ya, maksud gua. jadi Gua jadi jujur tahu. juga kan. Iya. Dan itu kayaknya bukan karena mau ngata-ngatain. Bukan, karena emang iya gitu. Emang kayak- iya dan akhirnya jadi insight buat kita Iya, kan. kan ada beberapa orang yang kayak cakep banget sih gitu. Iya. Terus kayak padahal itu nggak cakep-cakep banget dia gitu. Tapi kalau di daerah rumah gue mah ya cakep ya dibilang cakep, kalau jelek ya dibilang jelek gitu. Iya. Kayak benar-benar jujur banget. Jujur. Serunya mereka tuh jadinya kadang-kadang ini minum kelapa, anaknya diiniin, dipakein minyak, dipakein Buat? biar kayak kulitnya bagus katanya. Oh, Kayak minum rambutnya kelapa dipakein biar- minyak kelapa biar Iya. bagus gitu-gitu.
Tapi mereka tuh kayak saran-sarannya bagus-bagus gitu, Bib. Bukan saran yang menjatuhkan gitu. Iya. Jadi kayak gue seneng aja gitu. Tapi ya gitu, kan sekarang gue udah jadi artis ya. Jadi kan kayak omongan gue bener-bener kayak, ih Arafa kayak ini banget nih mulutnya gitu. Padahal emang karena lingkungannya kayak gitu, karena udah terbentuk yang kayak jujur gitu loh. Iya. Bahkan kayak gue kadang-kadang, Arafa polos banget ya gini-gini. Enggak polos, gue kayak Emang jujur gitu. aja udah gitu, Iya, kayak iya, ngomong jujur aja. Iya kan gue bilang tadi kayak kesantunan itu mah tergantung daerahnya. Iya kan? Kayak di tempat lo gak usah turun dari motor. Di tempat gue bahkan dari mobil turun. Dari mobil. Iya turun. Terus yang bawa mobilnya Bukan gitu loh, enggak. Kalau mobil enggak, cuman harus kayak pelan-pelan. Terus kayak kalau di sini tuh di jalanan kan orang klakson biasa. Nah kalau di kampung gue tuh Nggak kayak boleh nggak ya? biasa. Bukan nggak boleh, kayak sebaiknya dihindari deh, jangan berisik lu gitu. Nah ini yang mungkin Abib misalnya, Arafa ke Abib pasti ngomongnya kayak, kalau lu gue pasti ini banget ya, Kayak ya nggak Arafa sopan. iya nggak sopan Iya, nggak banget. sopan. Sedangkan di rumah gue tuh ngomong itu tuh kayak, lu mah kak jangan kayak gitu Iya, apa padahal sama gitu-gitu. kakaknya. Iya misalnya sama kakaknya, kayak gue adik kakak gitu, gue manggilnya lu gue juga gitu, kayak lu mah jangan kayak gitu, kenapa sih? Orang kan gedek gitu-gitu. Kalau sama bapak, Lu mah pak, enggak lah. Tetap manggilnya bapak nama. mah gitu. Enggak, gue manggilnya nama gitu. Oh, Nama bapak gue. iya. Tambah nggak sopan ya. Sama aja. Enggak, kalau sama ayah beda-beda. Oh, wait. Lu manggilnya apa kalau sama bokap? Ayah, Ayah. ibu. Oh, nggak Betawi sebenarnya. Enggak, tetapi Panggilannya. gue manggil nenek gue emak. Betawi ya. Oh ya karena diambil sama maknya tuh udah. Jadi iya, Panggilan karena itu ibu udah gua- dipanggil. Iya, Iya. mama. Jadi ke cucu-cucunya manggilnya emak juga. Emak. Iya, nah ayah gue. Pak, lu kan sekarang udah artis. Udah lama. Udah lama. Udah banyak duitnya pasti Sebelum kan. dulu gak sih gue artis? Iya dong. Iya kan. Senior gue di sini Di ternyata. artisan. Ada banyak tahu gosip-gosip artis, mau tahu gak? Enggak. Beneran? Enggak. Sebelah ini. Malah diajak gosip. Habis udah diajak gosip. Nah, lu kan udah lumayan nih pegang duit lah ya. Nah, lu kayak orang Betawi pada umumnya enggak? Jadi Apaan? mikirnya investasinya itu selalu tanah. Enggak mikir kayak saham atau investasi apa gitu. Mbak sih, gue sekarang mikirnya itu saham, karena kan gue belajar dari Bang Radit kan, kayak reksadana gitu-gitu, karena bisa dicairin cepat. Tapi kata emak gue gini, kayak nih anak kayak nggak punya apa-apa dah. Iya. Kerja gue lihat tiap hari ada, tapi kayak bandanya tuh nggak ada Iya. gitu. Akhirnya gue beli tanah aja. Iya, biar ketahuan ya. Ini Iya, hasil kerjanya Bu. Emak gue tuh nggak tahu. Bahkan waktu pandemi tuh, gue tuh kayak miskin-miskinnya. Kayak dia tuh ngerasa gue di rumah aja kan. Iya. Tapi dia nggak tahu TikTok gue tuh brand semua gitu Iya, kan. kan? Dia nggak tahu gitu. Karena lu gak beli tanah. Karena gue nggak beli tanah. Akhirnya lu beli tanah. Akhirnya gue beli rumah. Iya, itu Jadi kalau mama orang Betawi tahu. kalau udah gitu udah Iya udah sukses, Iya, udah titik iya, sukses, udah sukses. gitu. Kayak wah tanahnya ada di sini, sukses banget nih. Padahal tabungannya nggak ada gitu kan. ada apa-apa jual tanah kan. Iya mereka. kan, tapi kan jual tanahnya kalau mendadak jadinya murah. Susah, Susah, iya. murah. Murah. Belum Sama kalau tanahnya kayak ini cuma- nggak sih kayak kalau orang Betawi itu kayak sukses kalau kerjanya PNS nggak sih? Iya. Kayak influencer, Sumpah. apa influencer? Dulu tuh gue cita-citanya. Influencer lo Iya. kenapa? Flu lo? Ya nggak ada yang tahu kalau penghasilan influencer tuh berapa duit. Kayak taunya PNS aja, karena PNS aman kan. Bahkan gue tuh disuruh nyari cowoknya tuh kayak dari pemerintah gitu. Iya. Kayak keluarga gue tuh seneng aja kalau gue dapet cowok tuh cowok-cowok, PNS iya gitu. kayak bea cukai gitu-gitu, kayak mantan gue kayak PNS dah, ada mantan-mantan gue PNS kan. Lu Nah, dari tadi Pak mantannya orang Kalimantan, Iya, PNS, random tahu, gamers gue ada. gamers, Iya, gue makanya kata gue kalau ditanya, lu tuh suka cowok yang kayak gimana sih, Fah? susah. Nggak tahu gua, beda-beda. Semua cowok gua tuh profesinya tuh aneh-aneh gitu. Nggak ada yang kayak Paling aneh siapa Pak? Apa profesinya? masinis. Masinis Iya, kereta. lu pernah gak punya pacar punya temen pacaran sama masinis? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Gue juga baru Gue kepikiran. kenalan aja gak punya. Kenalan Iya kan? masinis gue gak punya. Gua kata Gue gua- kenalan pilot masih ada loh. Iya kan? Temen-temen gua pacaran sama pilot gitu-gitu, sama dokter, aman gitu hidup gua. Kata gua pacaran sama masinis ya? Kata gua, emang masinis pacaran ya?
Iya kan? Nggak tahu kata gue Gila, kenapa. masinis apaan lu? Iya kan. Jadi kayak Lu kok bisa kenal masinis? Lu di kereta sampai depan gitu, Bang? gue ngeliatin. Kenalan, Bang. Gue sampai kayak ini nih kalian semua mungkin yang naik Pak KRL nih. Mungkin itu dia adalah pacar Sopirnya adalah gua. mantan lu mungkin. Mantan gua itu kayaknya. Makanya Oh, gua KRL dia. Makanan deh. makanan. Makanan Betawi yang ini lu katanya 6 nilainya. Kalau yang lu suka Tapi apa? gua dulu tuh pernah tuh kan sama pacar gua makan kerak telur. Ya Allah, pacar lagi. Kan katanya pertama nih makan kerak telur. Pacar gua makan kerak telur. Oh. Terus kata pacar gua juga kurang suka sih sama kerak telur. Yang lu sukain apa? Bukan gak enak sih, pasti karena kita bukan seleranya. Jarang ya. Kayaknya kalau pakai saus enak gak sih? Enggak, kalau makanan Betawi yang Yang paling lu enak, sering soto. makan. Oh, soto. Iya, soto Betawi enak Soto banget. Betawi enak. Soalnya dia kayak pakai kuah kayak kental gitu loh. Iya, terus kayak Seger pakai banget apalagi ini pakai juga. jeruk nipis gitu. Iya. Terus pakai emping kan? Pakai emping, wah empingnya kalau banyak enak banget tuh. Iya, Gue yang tuh paling gak dihancurin. suka kalau pakai kerupuk yang pinggirannya warna-warni tuh kalau empingnya habis. Kata gua, Biasanya pakai harus kerupuk pakai putih. emping, nggak mau gua kalau pakai kerupuk gini. Oh iya, kerupuk yang biasanya buat ke pasar bubur. dulu, Mak. Ada ke pasar dia. Gue yang yang aneh tuh awal-awal masuk Jakarta, pertama Es sarapan goyang. bubur. Oh, sarapan bubur. Hah? Di sana Sarapan nggak ada bubur? bubur. Gak ada, gue sarapan mah nasi rawon. Ya, nasi rawon sarapan. Iya, Kok Sar- rawon yang hitam bukan sih? iya rawon hitam itu. Oh. Gue sarapan itu. Di sini bubur. Apa lo kate? Lo sekate-kate? Gue juga kayak, sarapan rawon, apa lu kate? Iya. Kita pemikiran yang sama, soalnya rawon tuh gue makannya siang-siang. Dan rata-rata restoran rawon itu siang. Bukanya di sini. Iya, kalau bubur tuh pagi sama malam. Sama nasi uduk ya. Nasi uduk. Ada tuh Nasi uduk juga aneh di sini. Warnanya putih. Di rumah gue nasi uduk tuh nasi lemak dibilangnya, warnanya kuning. itu nasi kuning kali. Iya, nasi kuning itu nasi uduk, rasanya Nah, di sini sama. ada nasi kuning juga. Kayak dikasih santan gitu. Tapi di sini ada nasi kuning. Ada nasi uduk, nasi kuning. Tapi kuningnya uduk. Nasi kuningnya Lemak rasa nggak? uduk. Iya. Nasi uduknya ini kayaknya rasa kuning. Nggak tahu lah. Emang rasa Enggak, lemaknya kalau kayak gimana? nasi kuning di sini kan ya nasi biasa rasanya, Enggak. nggak lemak. Lemak gak sih? Masa? Nasi kuning. Iya Ada enggak, Mak. rasanya. Nggak ada. Nasi kuning mah nasi biasa dikuningin, Pak. Kok gue Diwarnain. kayak ada rasanya kalau nasi kuning. Kayak Kayaknya lu lagi rempah-rempah COVID gitu. deh. Kan nggak ada rasa kalau Iya, COVID. nggak ada rasa justru. Tapi kalau nasi uduk emang ada rasanya. Kalau nasi uduk ada rasanya. Nah, di rumah gua nasi kuning itu ya nasi uduk. Jawa Timur itu. Di Jawa Timur. Itu biasanya kalau Maulid Nabi cuman bikin begituan. Kalau Atau nasi kalau goreng? lagi nikahan. Kalau nasi gorengnya merah. Bohong. Kalau nasi merah goreng. Nggak ada nasi merah, mah. Lu nasi gorengnya apa? Nasi gorengnya Kuning. hitam. Hitam. Hitam banget. Hitam banget sumpah kayak nasi cumi. Gila. Lu beli di mana? Ada namanya nasi goreng Pak D, enak banget itu. Di Depok. Depok. Itu Nasi tuh- goreng di sini yang terkenal kan Kebon Sirih ya? Oh, nasi kambing gak sih? Iya, nasi goreng kambing Nasi yang goreng kambing. Gorengnya banyak banget gitu. banget. Iya, kambingnya juga banyak kan. Iyalah kan nasinya banyak. Nasinya banyak Menurut kan. itu Pakai bisa emping ya? rasanya pakai emping dan rasanya bisa Mahal tetap tapi enak itu. ya. 50.000. Iya, tapi enak. Terus parkirannya susah. Kadang-kadang kalau di situ kambing ini susah. Orang banget. Betawi banyak yang kerja parkiran ya? Enggak. Kata lu tadi. Gitu. Ah, Kagak. kerjanya parkiran. Enggak parkiran doang, dia yang di perempatan juga ada. Iya kan? Banyak. Enggak tahu, Yang tergantung. kayak Kata gua parkir-parkir di apa? di supermarket. Iya. Itu Banyak itu mah yang di supermarket mah orang belakang itu doang. iya orang belakang. Iya. Kayak satpam perumahan tuh. Itu tahu gak itu kan Perumahan bapak gua tuh tinggal di perumahan, satpamnya orang Betawi belakang perumahan itu. parkir dia. Enggak, jadi satpam. Terus apa? Kalau minuman apa? Minuman Betawi tuh Bir ini. peletok gak sih? Kalau Tapi gua nggak pernah. bir peletok gua gak begitu suka. Gua yang suka tuh ini, yang jahe itu Oh, wedang. bukan. Bukan. Yang ada kacangnya, ada rotinya. Jamu. Sekuteng. Oh, sekuteng. Mm-mm. Sekuteng enak-enak. Gue Iya. suka juga sekuteng. Kalau lagi anget-anget kan. Tapi Iya. kalau udah dingin gak enak dia. Kalau udah dingin gak enak. Kalau anget tuh enak banget Enak. pas langsung Kalau diminum. iya. Gluk, gluk, Terus ini juga kalau dinaikin enak juga tuh.
Maksudnya Kan ada tuh. skuter. Skuter. Maksudnya skuter, guys. Dan itu juga suka dijadiin buat pantun tuh, sekuteng belum mateng gitu. Udah gitu doang tapinya pantunnya nggak jelas. Terus ada juga tuh ya minuman yang gue tuh suka banget sih. Bir peletok tuh tapi halal. Wah. Kelapa. Nggak tahu, menurut Habib halal gak? Nah gue gak tahu, gue nanya. Ah, Halal kan? beneran? Gak ada alkoholnya. Kenapa dinamain bir tapi? Kenapa? Ya gue nanya. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu bir itu emang apa sih sebenarnya? Minuman beralkohol. Iya kan biasanya bir itu minuman beralkohol. Iya. Tapi Bir emang itu berarti kan beruang. bir yang halal tuh ada dua berarti. Nah. Bir peletok sama birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Oh iya benar. Itu dia, itu halal. Tapi kalau peletok, Bir peletok halal. ada juga tuh inian kayak kelapa. Tapi bukan kelapa, tau gak? Kelapa Bang Sani. Dustin Bukan. dong. Kelapa, tapi bukan kelapa gitu loh. Tapi dipotongnya 3 kali. Apa? Rangi. Bukan kelapa. Rani. Yang pernah itu loh yang Oh, yang ini. minumannya bau Apa? lontar. Buah lontar. Buah lontar. Udah pernah Itu belum? emang orang Betawi ya yang suka? Oh. Di Jawa Timur juga ada. Kirain Lu itu salah referensi. Enggak, gue kira itu emang orang Betawi doang ya makan kue lontar. Karena lu gak pernah jalan-jalan, makanya lu jalan-jalan. Ternyata itu banyak ya. Iya. Inian, lontong. Lontong apa? Lontong sayur. Oh iya, lontong sayur iya. Lontong sayur Enak Betawi banget nggak? tuh lontong sayur. Iya, Tapi iya. pakai daging tuh. Enak tuh. Jadi di rumah gua Lontong tuh sayur pakai daging. mertua Itu cewek mah lu gua kan. lebaran kali. Cewek lu. Enggak, mertua perempuan gua. Iya, mertua perempuan gua tuh kan suka bikin lontong sayur. Itu dikasih daging. Kalau lebaran doang Iya. kan. Tapi kalau lontong sayur di sini kan pakainya tahu. Pakai tahu tapi pakai ayam juga. Ya kalau 20.000. Tapi kan rata-rata orang belinya 15.000 kalau sarapan udah paling mahal. Sarapan jangan mahal-mahal. Kalau ini, Pak. Apa Betawi itu kayak kocak-kocak ya. Enggak kocak. Kita cuman jujur aja, ngeluh kita tuh. Tapi lucu. Bocah yang ngeluh. Kayak keluhan kita tuh dikeluhin semua, kayak misalnya ada tukang kredit gitu. Padahal kan dia yang kredit ya. Iya. Tapi dia yang kesel sama tukang kredit kan lucu ya. Iya, iya. Kayak, lu Jang kesini mulu lu tiap hari. Jang lagi iya emang biasanya orang Tasikmalaya kan, orang Garut. Orang Garut yang Iya. takut dibentak ibu-ibu Betawi. Iya. Dibentang Benyamin tuh di film Sidul takut langsung. Takut kan? Oh, iya. Namanya orang Sunda ya, Iya. cowok-cowok Sunda kan adem-adem ya. Aduh. Lawan cewek Betawi ya kalah. Terus kayak yang ngutang daster kan dia. Dia yang galak. Dia yang galak. Dia nggak ngisi inian, kan ada buku kecilnya gitu kan, Iya, kayak 2000-2000-an gitu. Terus kayak Ujangnya datang tiap hari kayak, Ya elah Jang. bukannya libur lu, lah lu yang ngisi harusnya. Aneh banget. Aduh. Betawi. Tapi kalau komedinya, lu waktu kecil apa Pak? Komedi Ada nggak komedi-komedi kayak lu nonton apa Betawi, nonton itu komedi palingan Betawi? yang sidul Sidul. palingan. Sisanya Kalau gua- kehidupan lu kocak nggak tuh di kehidupan kampung gua- Betawi? Itu dari tadi itu udah kehidupan gua semua yang lu tadi obrolin. Sisanya nggak ada lagi palingan. Kalau kematiannya? Kan kehidupan udah katanya. Ya udah ngomong kematian. Pernah tahu, parah banget tahu ini di kampung gua. Nah, Ini mah kita jangan Ambil ada yang pelajaran. baper gitu-gitu ya. Tapi ini beneran nih. Jadi tuh ada uang kas gitu kan di rumah gua, uang kas RT. Nah, ada tuh nenek-nenek nggak bisa bayar uang kas. Terus habis itu sama pemuda situ tuh dibilang gini, biarin aja, ntar kalau mati mayatnya jalan sendiri. Aduh tuh, gue sedih tapi gue sedih tapi ketawa. itu parah banget gak sih? Kayak, masa orang mati mayatnya jalan sendiri? Padahal kalau jalan sendiri jadi serem ya. Iya kan? Kan pemuda itu pasti bakalan lari. Nah, iya. Nah, jadi orang tuh salah pahamnya gitu. Padahal betapapun keadaan seorang mayit itu adalah fardu kifayah. Apaan tuh? Kewajiban bagi orang yang ada di sekitarnya untuk memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Iya kan? Fardu kifayah itu wajib, tapi kalau ada sebagian yang udah ya udah Iya, soalnya cukup.
Kayaknya pemulanya tuh sebel, dia tuh nggak bayar uang kas sudah berapa bulan gitu. Tapi kan ya jangan gitu ya, kan kasihan nenek-neneknya. Terus kata nenek-neneknya, ya udah ntar gue jalan sendiri gampang. Ya udah gue dibiarin juga, ntar mayat gue bau. Lah ujung-ujungnya lu buang juga, bener, lu kuburin juga. Tapi tuh sebenarnya kayak gitu-gitu kayaknya bercanda doang sih, Iya, kayak bercanda. tetangga-tetangga gue tuh emang Kayak cara dia ngingetin penyampaiannya tuh gitu, iya. kocak-kocak gitu. Dan kadang-kadang gue jadinya saking gue sering di lingkungan kayak gitu, ketika ada orang yang lembut banget sama gue, yang sopan banget sama gue tuh ngerasa kayak kaget banget gitu lu loh. baper nganggep, kayaknya dia suka sama gue, padahal Iya, biasa aja. biasa aja padahal kayak ngomong Padahal- aku kamu gitu. Reva, kamu udah makan? Kayaknya dia ada interest deh sama aku, dia menggoda gua ya, gue udah ngerasa kayak gitu Bib. Tapi padahal emang ternyata lingkungannya dia ngomongnya aku kamu, kayak udah makan belum, udah ditawarin, kayak nawar-nawarin. Enggak, cuman lu ngerasain nggak sebagai orang Betawi deket sama tradisi-tradisi Arab gitu? Enggak sih. Enggak. Apa ya tradisi Arab, apa contohnya? Kayak maulidan gitu. Oh deket banget. Kayak, Ngaji-ngaji gitu kan? ngaji-ngaji. Kayak ketemu-ketemu Habib. Iya, ketemu Habib. Ya ada tuh tangga gua. Majelis, ikut-ikut majelis. Bilang sama mamanya ikut majelis, padahal di majelis pacaran. Iya, emaknya ngizinin karena majelis padahal tuh kan. Iya. Dia Itu kan pulangnya kelakuan kita juga gitu kan. Iya. Bilangnya mau kerja kelompok. Tapi berdua. Iya. Jadi kan kerja berdua, bukan kelompok. Iya, enggak kelompok. Iya sih, kata gua itu mah tergantung pribadinya juga sih ya. Iya, tergantung. Tapi gua seneng banget sih terlahir di lingkungan gua yang sekarang. Kenapa? Karena entah kenapa jadi nggak ada yang fake gitu loh, Bib. Oh iya, semua jujur. Iya, semua orang jujur. Terus jadinya gua kayak nggak ngerasa kayak gua jadi dibohong-bohongin gitu loh. Karena mereka benar semua kayak buat Iya. kebaikan gua juga gitu. Jadi kadang-kadang lu jangan kayak gini-gini kayak sama orang gitu-gitu. Kayak terus gua kayak mikir, oh iya ya kayaknya gua nggak bagus deh kayak gini sama orang gitu-gitu kan. Lu tuh jadi orang tuh yang bersih, kalau ini ntar kalau orang emaknya ngelihat gimana gitu-gitu. Gue jadi kayak benar juga ya, pasti gue kalau misalnya nggak bersih pasti emaknya kayak marah-marah gitu. Jadi kayak lingkungan gue tuh menurut gue ngajarin gue tuh iya banyak hal gitu. Jadi tuh tipe orang yang lumayan ceplas-ceplos tapi dia tuh nggak jahat juga, Bib. Dan gue senengnya tuh mereka tuh nggak ada yang main tangan, kayak di daerah gue tuh kayak jarang ada yang main pukul-pukulan gitu, kayak tonjok-tonjokan, nggak ada yang pakai kekerasan, kayak ya udah cuma sebatas mulut, dan itu juga sebenarnya nggak nyakit-nyakitin banget, kayak nggak ngomong kasar gitu-gitu, kayak ngomongnya tuh menurut gue masih batas wajar lah, masih bisa masuk TV mah masih bisa gitu. Masih bisa, iya. Jadinya dan nggak disensor Mas itu. Iya, nggak disensor. Kampung gua juga gitu tuh. Iya kan? Iya, jarang orang main tangan. Dia biasanya pakai celurit tuh. Beneran, tapi nggak pakai tangan begini. Enggak, maksudnya nggak mukul tangan. Nggak pakai kaki wis coba. Enggak, pakai kayak bajak laut tuh. Langsung ya. Ih, serem banget tuh. Flying Dutchman. Emang. Enggak mau. Jadi kayak pengen bersyukur banget. Di sisi lain juga tapi takutnya ada orang baru yang terlalu kalem terus masuk circle kita jadi kaget gitu loh. Kayak wah, lumayan nyakitin hati banget nih. Nah itu emang lu di Depok tuh kampungnya kampung Betawi? Kayaknya Betawi banget sih, soalnya nggak ada yang ngerantau. Nggak ada yang berani ngerantau. Kayaknya dari kampung sini ke kampung sono aja kayaknya orang susah melangkah gitu, kayak takut gitu, takut ketinggalan emaknya. Kayak gue tuh setakut itu ketinggalan. Berarti lu sampai sekarang masih tinggal sama emak lu? Gue tinggalnya padahal sama adik gue doang. Tapi gue lingkungannya tuh cuma 5 menit doang dari rumah. Jadi kayak nggak berani gue beli rumah nih di Jagakarsa. Itu tuh udah kayaknya gue nggak cocok deh di sini, kejauhan dari rumah gue gitu. Takut gue, Bib, ke luar kota gitu. Gue berani keluar kota tapi cuma 3 hari buat yang sebentar aja, tapi pulangnya tetap ke rumah. Ini daerah Jagakarsa nih. Tapi gue nggak tahu sih nanti kan cowok gue siapa ya, Bib ya. Barangkali gue bucin banget, soalnya gue nggak terlalu bucin orangnya. Oh, lu belum pernah yang bucin? Enggak. Bahas pacaran lagi nih. Bahas pacaran lagi. Gue kalau udah Ini bucin banget tuh pasti gue kayak terserah aja lah, terserah kamu aja mau di mana aja juga. Kalau misalnya Aku serahkan diri aku untuk kamu sayang. kamu berhenti jadi artis gitu. Iya, gue mau kalau Mau? gue bucin banget.
Lu tutup semua akun medsos lu.